Halo, kembali lagi dengan saya Nanda Ramadan Sipayung. Kali ini saya ingin membagikan pengalaman tentang apa aja sih yang diperlukan untuk membangun atau memulai usaha konter. Ya, menurut pandangan orang dan saya sendiri awalnya dulu konter itu usaha yang gampang dilakukan. Tinggal jual dan jual. Tapi ya gampang-gampang susah lah. Jadi agar Anda tidak seperti saya membuang-buang, apa dibilang, saya tidak membaca pasar, saya langsung belanja grosir, sekian belanja, dan ya jadi lama dia di situ. Tapi setelah itu saya tahu, lama kelamaan setelah berjalannya waktu, saya membaca pasar. Oh, ini ternyata paket ini. Jadi itu yang saya stok banyak. Oke, itu pengalaman saya. Agar teman-teman sekalian yang ingin memulai tidak seperti saya habis di modal awal. Jadi agar tidak besar sekali biaya yang dikeluarkan untuk membuka konter ini, biar lebih efisien, saya akan membagi tips. Pokoknya rajin-rajin sharing ke konter-konter besar. Ya namanya kita belajar, ya nggak ada kata malu. Ya kalau dia nggak ngasih tahu, ya itu hak dia. Tapi ya pandai-pandai kita lah. Kita cari di mana grosiran terdekat. Lalu bila kita sudah ada tahu tempat di mana kita belanja grosiran, kemudian kita membeli styling ya yang biasa-biasa saja. Setelah kita tahu di mana kita belanja, lalu ya kita letakkan di mana voucher kita. Ya mudah-mudahan ada sales lewat, kemudian mereka menawarkan kepada kita. Seperti saya, ketika sudah ada paket voucher itu dan spanduk di depan yang saya buat sendiri, seorang sales datang menghampiri counter saya dan dia menawarkan produk-produk dia. Kemudian yang ketiga, setelah kita baca pasar, kemudian yang kedua tahu di mana tempat grosir. Syukur-syukur ada sales sih. Dan yang ketiga, kalau saya server tempat kita isi pulsa. Kalau bisa server itu ada tempat isi pulsa, token, dan tembak paket data. Seperti mencari grosir tadi, kita konsultasi atau sharing, minta informasi. Dan kalau saya pribadi, saya mencari di grup-grup Facebook aplikasi apa yang menurut saya itu murah, cepat, dan kemudian interface-nya itu simple.
dan gampang. Terkadang ada yang murah tapi tidak cepat dan susah untuk komplain, dan ya mahal sedikit sih tak masalah asal interface dan kecepatan itu top. Kemudian setelah kita mendapatkan server mana yang menurut kita itu paling nyaman, paling nyaman ya kan, menurut kita paling nyaman, kemudian ya kita yang keempat itu mencari grosiran aksesoris ya seperti saya. Aksesorisnya tak terlalu banyak, yang penting ada sebagai pemanis. Dan kalau ada yang pesan sedangkan tempat grosiran itu jauh, saya pergi ke tempat counter besar. Ya tempat kita sharing tadi dengan harga ya lebih miring dari dia jual kepada orang lain. Kita minta ya agak miring untuk dijual lagi. Kalau saya modelnya seperti itu, seperti yang digores. Kita di grosiran 2.000, kemudian mereka menjual 5.000, saya menjual kepada konsumen saya 7.000. Kalau saya seperti itu. Setelah kita cerita-cerita, sharing-sharing sama kontrol-kontrol besar, gimana sih toko aksesoris murah, ya pokoknya jangan nyetok terlalu banyak, karena aksesoris ini lama mutar, jadi uang kita tuh mati-mati di situ. Kalau untuk aksesoris sih saran saya tuh headset, anti gores, kabel data, kepala charger, kemudian soft case, ya yang simpel-simpel aja. Yang kita pribadi tuh kita lihat yang sering diganti orang, yang sering kita ganti. Kalau kita memiliki HP, apa sih yang sering kita ganti ya? Kayak gitulah kita jual sama kita nyetok barang kita. Ya sorry agak belibet ngomongnya, semoga kawan-kawan mengerti. Jadi setelah yang berapa ya? 1 lihat pasar, 2 tempat grosiran, yang ketiga server, yang keempat aksesoris, yang kelima itu ya styling wajib sih. Untuk counter zaman sekarang tuh styling wajib punya. Kemudian spanduk ya buat sendiri. Kemudian lampu agar orang itu menarik, orang itu tertarik dengan kemudian melihat, oh di sini ada counter rupanya. Kayak gitu dia. Kemudian ya kalau saya seperti itu. Oke, sekian dulu penjabaran atau penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan dan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.